di pagar-pagar tuh teman-teman tuh, di kabel-kabel juga. Biasanya monyet-monyet ini dikasih makan sama orang-orang yang berhenti itu. Ada bule juga kadang di sini berhenti. Ini bahaya nih treknya nih. Kita salib dulu. Berat kayaknya tuh, berat. Teman-teman kalau yang mau ke Lopina, usahakan tadi ambil jalur yang lurus menuju arah kota Singaraja. Setelah sampai di kota Singaraja, Oke teman-teman, kembali lagi di Dexor Vlog. Jadi di video kali ini saya sedang melintas di jalur Bedugul Singaraja atau Singaraja Bedugul. Saya menuju arah Seririt. Ada yang tahu jalan ini teman-teman? Ada yang pernah melewati jalan ini? Kalau yang belum tahu jalan ini pasti jarang kesini. Oke, sebelum kita lanjut, bantu subscribe dan like, share video ini agar teman-teman yang lain bisa menyimak bagaimana suasana perjalanan dari Bedugul menuju kota Seririt. Hari ini tanggal 27, bener ya, 27 Maret jam 3 sore, jam 3 lewat 5 menit. H-2 perayaan Nyepi. Jadi besok pengerupukan teman-teman, besok pengerupukan dimana kita mengarak ogoh-ogoh keliling desa. Saya kurang tahu kalau di desa lain gimana tradisinya, tapi yang jelas sepengetahuan saya, ogoh-ogoh itu diarak keliling desa. Kita melakukan, ada namanya prosesi mecaru juga. Nah, kita nggak akan bahas ogoh-ogohnya di sini, kita akan bahas jalannya teman-teman. Ini ada banyak monyet di sebelah menunggu orang yang mampir, menunggu pengemudi yang lewat, menunggu makanan. Karena banyak kadang-kadang pengemudi itu, lihat di sebelah sana ya teman-teman tuh, sebelah kiri tuh ada monyet-monyet habis kehujanan mungkin. Oh, rasanya belum dapat hujan nih tadi nih, masih kering jalanannya. Oh, monyetnya di pagar-pagar tuh teman-teman tuh, di kabel-kabel juga. Biasanya monyet-monyet ini dikasih makan sama orang-orang yang berhenti itu. Ada bule juga kadang di sini berhenti. Ini bahaya nih treknya nih. Kita salib dulu. Berat kayaknya tuh, berat. Nah, kita pas nyalip, pas di spot monyetnya ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa lihat gimana biasanya bule-bule berhenti melihat monyet. Nah, sekarang kita menuju arah Seririt ini ya teman-teman, bukan menuju arah Singaraja. Jadi teman-teman yang kebetulan main ke Bali, yang dari luar Bali nih ya teman-teman ya, yang dari ada monyet, yang dari luar Bali, kalau mau main ke Bali, kalau mau ke Lopina, usahakan teman-teman cari jalan yang menuju arah Singaraja terlebih dahulu ya teman-teman. Karena kalau teman-teman pakai Google Map dan teman-teman men-set tujuannya di Lopina, itu nanti teman-teman diarahkan ke jalan yang langsung menuju Lopina. Jalannya curam itu teman-teman. Makanya pernah ada kecelakaan, bukan pernah sih, sering. Biasanya korbannya pasti dari luar
jalan itu. Ya faktor apa sih, juga faktor nasib juga ya teman-teman. Itu ada pelang tadi di sana. Yang lurus ini menuju kota Singaraja teman-teman. Jadi saya kebetulan saya menuju ke Seririt. Saya belok kiri ini teman-teman, menuju Puncak Wanegiri. Kita akan melewati Puncak Wanegiri. Nah, inilah disebut Puncak Wanegiri teman-teman. Ini jalan raya Wanegiri nih, desa Wanegiri nih. Jalan ini bisa tembus ke Lovina, juga bisa tembus ke Seririt atau Bali Barat. Kalau mau ke Bali Barat ke arah Gilimanuk bisa lewat jalan ini. Nanti tembusnya di Seririt teman-teman. Tembusnya di Seririt dulu, lewatin kota Seririt. Bukan kota sih ya. Kota apa? Kota. Bisa dibilang kota karena udah lumayan padat ya. Jadi teman-teman kalau yang mau ke Lovina, usahakan tadi ambil jalur yang lurus menuju arah kota Singaraja. Setelah sampai di kota Singaraja, baru teman-teman set lagi tujuannya ke arah Lovina, biar teman-teman nggak ketemu jalan curam. Nih banyak wisata-wisata selfie di sebelah kiri nih teman-teman. Foto dengan pemandangan danau seperti itu. Ada banyak dagang-dagang bakso di sebelah, bakso babi, bakso ayam, bakso dan lain sebagainya. Di sini banyak dagang teman-teman. Biasanya hari Minggu kawasan ini ramai pengunjung biasanya kalau hari Minggu. Ini jalannya baru habis diperbaiki beberapa bulan yang lalu, sehabis Pilgub kalau nggak salah. Sebelum Pilgub apa sehabis Pilgub ya? Sehabis Pilgub ya. Untung ini udah diperbaiki ya teman-teman. Terima kasih, walaupun belum semua di aspal ulang. Ada beberapa spot jalan yang rusak sudah diaspal, dan ini yang sangat penting menurut saya pribadi ini ya. Mungkin teman-teman juga merasakan itu. Sekarang cuacanya memang mendung tapi tidak berkabut. Biasanya daerah di sini itu kabutnya lumayan tebal teman-teman. Saya berani bicara seperti itu karena sepengalaman saya jadi sopir sejak tahun 2016 selalu lewat jalan ini teman-teman. Jadi kadang-kadang kabutnya sangat tebal di kawasan ini, sangat tebal, dan jarak pandang pun kadang hanya 5 meter. Dan ini baru aja dikasih garis putih nih teman-teman. Dulu lama nih jalan ini nggak ada garis putihnya, sangat sulit kalau berkendara malam hari, terus kabutnya tebal. Saya pernah roda mobil saya udah sampai di kiri, sampai di lewat aspal, baru saya nyadar kalau udah keluar jalur aspal gitu. Untung aja ya, pelan-pelan ya. Nah ini rusak lagi nih, ada perbaikan. Semoga pemerintah selalu memperhatikan kondisi jalan yang seperti ini ya teman-teman. Ini udah dikasih garis putih ya, minimal kelihatan lah. Kalau misalkan pas kabut tebal itu malam hari, minimal kelihatan, karena garis putih ini dia kan kalau kena sinar kan menyala, dia nyalawi gitu. nih garis putihnya sampai di sini nih. Semoga dilanjutkan nanti ya. Semoga dilanjutkan pemerintah, semoga dilanjutkan. Pasti pengendara berharap seperti itu juga, pengendara lainnya maksudnya. Bukan cuma saya saja gitu. Ini kan udah agak hilang nih garis putihnya, tapi masih bisa dilihat sih. Nah, kabut udah mulai berkabut nih. Tapi ini bagi saya ini belum seberapa nih.
kadang tebal sekali kabutnya kadang. Oh ya, sebelum lanjut saya mengoceh nggak jelas nih. Jangan lupa like, komen, dan share video saya ya, agar saya tambah bersemangat lagi membuat konten-konten perjalanan, menyusuri jalanan. Nanti saya mau ngevlog pakai motor. Biar asik. Ini ada gazebo tempat makan. Ngomong apa lagi ya teman-teman, soalnya baru belajar ngevlog nih. Dari tahun ke tahun tetap belajar aja, karena jarang belajarnya jadi lama bisanya ya, lama nggak terbiasa. Kan ada istilah bisa karena terbiasa gitu. Oke, kita masih di jalur Wonogiri teman-teman. Ada Banyumale Waterfall, Twin Waterfall. Ini Banyumale Waterfall ini di pelangnya bisa teman-teman lihat. Masuk ke kanan ya, masuk ke kanan sekitar, mungkin karena jalannya sempit ya teman-teman, jalannya sempit. Jadi kalau berpapasan itu ada beberapa tempat, ada beberapa titik yang bisa untuk papasan gitu. Kalau langsung itu nggak bisa deh kayaknya, kecil jalannya. Jadi mungkin kalau sampai di parkiran itu dari jalan ini sekitar 10 sampai 15 menit lah, kalau nggak salah ya. Bisa teman-teman cek aja di Google Map. Oh, dingin sekali. Wah, bikin ngantuk. Ini hilang garis putihnya teman-teman. Ini seperti ini hilang garis putihnya. Kenapa nggak dilanjutin ya? Kurang tahu juga. Nih, apa masih menunggu anggaran kah atau gimana? Ya, sekedar garis putih. Tapi sangat berarti itu bagi pengendara. Kalau pas cuaca lagi tidak bersahabat itu, kalau yang seperti sekarang ini ya aman-aman aja sih, masih kelihatan jalannya. Walaupun malam, kalau tidak berkabut ya masih kelihatan juga sih. Tapi penting ya, rambu-rambu itu penting sebenarnya. Semoga nanti kedepannya pemerintah perhatikan jalan ini ya, karena jalur ini sangat berarti loh. Jika yang berpergian ke ke Bali Barat dari Bedugul bisa lewat jalur ini. Kalau lewat Singaraja itu jarak tempuhnya lumayan lebih lama. Karena kita muter. Ini kayak kita shortcut gitu, kayak kita motong jalur biar gak lewatin kota Singaraja dulu baru ke Seririt gitu. Apalagi sekarang jalur dari kota Singaraja menuju Seririt itu lumayan udah padat. Di beberapa titik lampu merah sudah mulai terlihat macet, terutama pada jam-jam tertentu ya teman-teman. Nah, ini jalan pertigaan, ini ke kanan itu ada rambu-rambu truk dan bus dilarang masuk. Itu ada rambu-rambunya. Jadi jalannya itu kecil. Kalau minibus kayak ya SUV, MPV masih bisa ya. Tapi harus yang berpengalaman ya teman-teman, karena jalannya curam. Itu yang saya bilang jalan tembus ke langsung ke Lovina. Jadi nanti di sana ada pertigaan lagi, ada percabangan lagi, dan sebagian besar lah jalannya curam-curam di sana, karena
ya menuruni pegunungan kan, bukan pegunungan, perbukitan ya, tapi lumayan curam juga. Nah kalau yang baiknya ambil arah Singaraja, karena ke arah Singaraja sekarang udah ada shortcut, jalannya udah diperlebar ya, lebih cepat lah. Kalau ke Lopina lewat kota Singaraja ketimbang lewat sini, kalau kita bandingkan perbedaan waktunya tidak begitu jauh, tapi lebih aman lewat kota Singaraja. Itu tips ya untuk teman-teman yang kebetulan berlibur ke Bali dan rengkar mobil atau nyetir mobil sendiri. Jangan sekali-sekali ngeset arah Lopina langsung dari Bedugul atau dari Denpasar, karena akan diarahkan ke jalan yang begitu curam. Kalau bisa teman-teman kalau mau berlibur ke Bali langsung aja kontak saya. Saya akan antar mau kemana gitu, saya antar. Yang penting cocok harga teman-teman, cocok ongkos bensin, ongkos sewa mobil, terus ongkos drivernya cocok, kita gas mau kemana gitu. Masalah harga bisa dibicarakan lah, tinggal kontak aja. Nah, kan ada kontak saya di profil YouTube saya, ada di profil YouTube saya, ada di IG saya juga ada, bisa lewat DM, bisa lewat TikTok juga. TikTok saya ada Dex War Vlog. Itu tadi pertigaan ya teman-teman, sorry saya lupa menginformasikan barusan pertigaan barusan itu. Kalau ke kiri itu ke arah Danau Tamblingan teman-teman, ke arah Danau Tamblingan, ke arah pura yang ada di Danau Tamblingan itu biasanya dipakai tempat prewedding tuh, ramai biasanya orang bikin prewedding di sana, banyak yang bikin prewedding di sana. Bagus, tempatnya bagus buat foto-foto, buat bikin video klip biasanya di sana. Nah ini lurus saja ke arah Munduk, kita akan lewati Munduk. Ini udah di kawasan Munduk sih sebenarnya, ini sudah Munduk punya area, tapi pusat desanya masih di bawah, masih di depan, masih di bawah sana. Nah lihat teman-teman, kabutnya sudah mulai. Kita harus nyalain lampu nih biar yang dari depan bisa lihat. Ini belum seberapa nih kabutnya teman-teman, mungkin di kamera terlihat aman-aman aja ya. Oke, di depan sini ada tempat makan, tempat ngopi, tempat minum, restoran lah. Ini namanya restoran Miring Wedang ya teman-teman. Saya tidak di endorse, tapi kadang-kadang saya bawa tamu ke sini karena lumayan view-nya bagus di sini. Kalau tidak mendung, faktor keberuntungan ya teman-teman. Kalau jam-jam segini tuh biasanya mendung, kabut sih. Tapi kabut itu kadang hilang dalam beberapa menit gitu, di bawah angin hilang, nanti view-nya bisa kelihatan lagi gitu. Ya itu faktor keberuntungan. Sama kalau teman-teman yang mendaki ke ke Batur, ke Gunung Batur, ingin melihat sunrise dari Gunung Batur, itu juga ada faktor keberuntungannya. Kadang-kadang kan sunrise-nya tertutup awan gitu loh teman-teman. Bagi teman-teman yang mau liburan ke Bali silahkan kontak saya, nanti saya antar kemanapun.
saya bisa handle teman-teman di Denpasar juga ada. Ini jalannya berliku-berliku gini kayak roller coaster. Apa namanya? Benar, roller coaster. Ada munduk tutup waterfall di sini, munduk tutup waterfall. Ya, di sini ada munduk tutup waterfall. Bisa berenang di sana. Ini waterfall paling dekat dari parkiran, setahu saya. Mungkin ada yang lebih dekat lagi. Coba diinfo ya teman-teman. Ini waterfall jalannya cuma 3 menit atau 5 menit lah, udah sampai di waterfallnya. Kalau yang lain mungkin 15-20 menit, bahkan ada yang sampai 45 menit jalan. Ada teman-teman yang suka mengunjungi waterfall nggak? Kacanya ngembun guys, teman-teman, kacanya ngembun. Aku hidupin wipernya ya, karena udaranya di luar tuh sangat dingin teman-teman, sangat dingin. Jadi di dalam kalau nggak dingin pasti ngembun dia. Hati-hati nyalip ya. Nih di belakang ada motor mau nyalip di tikungan. Tuh, ini jalannya kayak gini teman-teman, tapi lebar ini. Kalau lewat Lovina jalannya sempit, curam lagi. Ya kapan-kapan saya bikinin deh vlog, mungkin saya mau bawa motor aja ke sana. Saya bawa motor biar teman-teman tahu gimana sih suasana, situasi perjalanan, atau bagaimana kondisi jalanan dari Wonogiri menuju arah Lovina. Kalau setelah lihat videonya teman-teman rasanya berani lewat sana, ya silakan. Tapi kalau yang udah biasa di jalanan ya oke lah. Saya bukan menakut-nakuti ya teman-teman, karena kadang-kadang saya ketemu teman di jalan tuh yang notabene dia seorang supir juga, seorang supir pariwisata juga, terus ngomong-ngomong tapi dia tinggalnya di daerah selatan ya. Kalau daerah selatan itu kan kalau daerah selatan itu kan biasanya jalannya nggak begitu curam-curam ya, lebih ke datar gitu. Jadi kalau saya cerita dari mana, bilang dari Seririt. Kalau ke Seririt lewat mana? Lewat Munduk. Inilah jalan yang saya bilang, jalan Munduk. Lewat Munduk, jalannya gitu ya, curam banget. Kadang saya mending ke lewat Singaraja. Jalannya kalau mau ke Pemutaran, kan Pemutaran itu ada objek wisata juga di sana ya teman-teman. Ada banyak juga kayak Lovina gitu, ada bule-bulenya juga di sana. Kadang kan ada driver dari selatan dapat job antar bule ke Pemutaran gitu, dan kadang dia bilang gitu dah, jalannya curam di lewat Munduk itu, saya nggak berani lewat Munduk, mending saya lewat Singaraja, lebih lama tapi lebih aman gitu. Ya itu kan karena belum terbiasa sih. Tapi kalau yang udah terbiasa, oke lah. Ya begini. Ya namanya aja nggak pernah dilewati kan, wajar lah. Saya nggak menyalahkan. Saya juga begitu kalau ke daerah lain yang belum pernah saya lewati. Rasanya berani nggak ya gitu. Tapi kalau udah sekali dua kali dilewati, ya nggak apa-apa, asal ingat konsentrasi. Kalau saya bikin
konten vlog ini mata saya tetap ke depan, bukan ke kamera ya teman-teman. Andai pun nanti teman-teman bisa cek TikTok saya tuh banyak yang videonya bikin video di jalanan, mungkin teman-teman berpikir, wih pegang HP sambil nyetir gitu. Ya memang kadang saya pakai holder, kadang pakai tangan gitu. Tapi kalau saya pegang HP itu pandangan saya tetap ke depan ya teman. Paling saat memencet tombol shutter aja, saat memencet tombol rekam aja saya lihat layar sebentar, langsung dah ke depan konsentrasi gitu. Jangan ditiru ya teman-teman. Itu kalau teman-teman baru belajar nyetir jangan ditiru, karena sedikit lengah konsentrasi setir mobilnya teman-teman tuh bisa keluar jalur. Saya mau ngecas GoPro saya dulu, saya mau colokin dulu nih. Baterainya udah dikit, udah 20% baterainya, mau sambil cas. Sebentar lagi kita sampai di Munduk ya teman-teman. Maksudnya di desa Munduk. Ada mana sih yang bunga lo? Ada Puri Lumbung juga di sini. Salah satu hotel terkenal di Munduk. Ada Eco Cafe. Ini Eco Cafe ini ownernya saya kenal ya teman-teman. Pak Nyoman namanya. Dulu saya dikenalin sama ini, ada Puri Lumbung di depan sini, dikenalin sama keponakan saya yang sama-sama bekerja di pariwisata. Puri Alam Bali. Nah, kita memasuki kawasan pedesaannya teman-teman. Sekarang kita memasuki kawasan pedesaannya. Nah, beginilah suasananya di Desa Munduk. Adem di sini teman-teman. Beda kayak di tempatnya saya. Kalau di tempatnya saya tuh panas. Kalau sekarang musim hujan masih agak mendingan lah. Wah, ngantuk nih. Ada Guru Ratna Homestay. Ini ke kiri, ini ke pedesaan juga. Cuma di sini hati-hati ya teman-teman, parkirnya kanan kiri ini ada parkir. Apalagi pas hari raya banyak kendaraan parkir di bahu jalan. Tuh ada bule di sebelah kanan tuh. Oh, ada bule. Serbaguna Munduk. Ini gedung Serbaguna Munduk nih, sebelah kanan. Bapaknya belok
sini nih, jalannya jebol. Ini tikungannya tajam sekali nih tuh. Bentuk es dia. Ada kuburan sana di depan tuh, kuburan induk. Setre namanya bahasa Balinya, tempat kremasi. Ini lagi tajam nih. Tuh seperti ini ya. Tuh. Tapi jalannya lebar di sini, enak teman-teman. Kalau yang saya bilang dari tembus ke Lovina itu enggak segini, setengah dari inilah jalan. Ini lagi tajam nih. Nih, full. Ini perbatasan. Selamat datang di Desa Kayu Putih. Desa Kayu Putih nih. Udah lewat, mundurnya udah lewat. Sebelah kanan nih pemandangannya bagus sekali teman-teman. Ada sawah di bawah sana. Ini kan kita di ketinggian nih. Enak kayaknya punya rumah di sini ya teman-teman. Tapi tanah di sini pasti mahal. Karena tanah cekeh ini kan mahal lumayan. Apalagi udah ada cekehnya gede-gede gini. Ini ada jalan pertigaan nih. Ada pertigaan ke kiri tembus ke Desa Gesing namanya. Bisa tembus ke gini juga sih sebenarnya tuh, ke Pupuan ya, Pupuan kalau nggak salah. Ini ada SMP 2, bener nggak SMP 2? SMP 2 Banjar kalau nggak salah ini. Ya SMP Negeri 2 Banjar, Kecamatan Banjar. Itu bisa juga ke kanan sana. Nanti tembusnya nanti saya kasih tahu ya tembusnya nanti. Bagi teman-teman yang belum tahu aja ini ya. Kalau yang sudah tahu ya simak aja videonya, anggap aja dengerin radio yang rusak. Tadi ke kanan itu bisa nanti, tapi lewat jalan desanya Kayu Putih ya, pusat desanya Kayu Putih. Jalannya agak kecilan dikit, cuma enggak sih terlalu curam. Tapi bagusnya lewat sini aja. Lewat sini lebih lebar, jalannya lebih mulus. Semulus itu. Semulus apa? Pokoknya teman-teman yang lihat video ini di beranda, klik share gitu ya, klik ditonton sampai habis, bantu like. Walaupun teman-teman nggak suka, pencet aja tombol like-nya. Nah ini kita masuk di Desa Banyuatis namanya teman-teman. Desa Banyuatis ini desanya Pak Bupati, mantan Bupati Buleleng. Bagus suratnya, katanya sih dari sini ya. Beliau aslinya dari sini katanya. Saya kurang tahu pasti kebenarannya. Dan salah satu bupati terkaya nomor berapa ya di Indonesia? Banyak usahanya tuh Pak Agus Suratnyana, banyak usahanya. Salah satunya yang saya tahu tuh armada Maibus tuh ya, Maibus tuh. Yang lainnya saya nggak tahu. Kan ada yang nge-share tuh di apa namanya di TikTok, apa saja perusahaannya. Ini namanya Desa Banyuatis teman-teman.
Makanya di sini agak ramai ya teman-teman, karena ini pusat perbelanjaan di Desa Banyuatis. Ada toko, ada pasar. Jadi kita ke kiri nih teman-teman. Yang tadi kecil yang saya bilang ke kanan itu nanti tembusnya di sini dia. Tembusnya di sini dia teman-teman. Oke, kita jalan. Hati-hati aja. Kalau yang jarang lewatin jalan ini hati-hati aja karena rame di sini ya teman-teman, ramai. Jalannya tikungan terus rame. Itu ada pertigaan ke arah SMA Negeri 2 Banjar kalau salah. Negeri 2 apa Negeri 1 ya? Negeri 2 lah. Pokoknya lurus saja, nanti pasti tembus di Seririt nih. Tapi memori saya nih, saya kurang yakin kalau memori saya sampai di Seririt. Atau saya cut dulu videonya di sini. Nanti sebelum nemu pertigaan saya lanjutkan kembali. Soalnya ini memorinya udah mau penuh ini teman-teman. Maklum ya, saya belum sempat pindah data nih. Oke, mungkin teman-teman saya cukupkan sampai di sini dulu videonya. Nanti sampai di Mayong nanti saya akan lanjutkan lagi ya. Karena memorinya tinggal sedikit ini. Ada estimasi waktu yang ditampilkan di layar kamera saya, tinggal 12 menit lagi. Nanti sebelum pertigaan saya kembali rekam agar teman-teman tahu biar nggak salah arah kalau yang ke arah barat. Pertama untuk teman-teman yang berkunjung ke Bali yang belum tahu jalan dari Bedugul menuju Kota Seririt ya. Terima kasih sudah menonton. Kita lanjut di video berikutnya.